Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Supiani. Pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai komunitas praktik guru atau professional learning community. Jadi kita akan bahas bagaimana nanti seperti apa sih sebenarnya PLC, kenapa pentingnya, serta bagaimana kita bisa meningkatkan atau membangun PLC ini menjadi lebih tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Bapak Ibu, mari kita pahami bersama-sama konsep dan juga manfaat dari PLC. Jadi PLC atau Professional Learning Community itu merupakan sebuah komunitas guru ya, yang mana setiap guru akan berkolaborasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajarannya. Jadi yang penting diingat adalah peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang ingin kita perbaiki, yang ingin kita hasilkan adalah kenyamanan dari masing-masing peserta didik. Intinya adalah sasarannya yaitu peserta didik, karena kita perbaiki kualitas pembelajaran kita, yang endingnya akan layanan yang diberikan, yang diterima oleh siswa itu menjadi baik, sehingga siswa nanti prestasinya akan meningkat, seperti itu. Jadi memang PLC atau kita sering dengan komunitas belajar, atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan MGMP, MKKS, K3S atau KKG gitu ya. Itu semuanya merupakan bagian dari PLC atau Professional Learning Community, karena memang di sana kita tidak hanya berkumpul ya, tidak aja melakukan pertemuan rutin, tapi kita membiasakan atau membudayakan kerja kolaboratif ya, yang sistematis dan terstruktur. Jadi memang di dalam PLC ini harapannya semua guru bisa bekerja sebagai tim untuk mengidentifikasi tantangan pembelajaran. Kita bisa merancang solusi inovatif dan mengimplementasikan strategi yang terbukti sudah efektif, seperti itu. Jadi memang fokus utamanya ya pada pembelajaran kolektif ya. Kita bisa melakukan refleksi mendalam, kita bisa berbagi praktik baik gitu ya, untuk peningkatan mutu pendidikan tentunya. Jadi kita harus bisa memperbaiki dan bisa merubah ya pandangan kita terhadap komunitas belajar. Mungkin kita merasa komunitas belajar ini rancangan atau sebuah tekanan pada pelaksanaan kurikulum merdeka misalnya, atau kita melakukan MGMP karena disuruh oleh kepala sekolah. Tapi yakinkan diri kita, sadarkan diri kita bahwa PLC ini atau komunitas belajar ini sebenarnya memang kita membutuhkannya. Kita butuh wadah untuk tempat berkolaborasi, dan kita samakan persepsi. Kita harus bisa membangun sebuah tim yang solid ya gitu ya, untuk bisa saling mendukung dan tumbuh bersama, seperti itu. Itu baru akan terbentuk yang namanya PLC. Ada banyak manfaat PLC, baik untuk guru itu sendiri maupun untuk satuan pendidikan. Yang pertama, untuk guru itu sendiri, PLC bisa meningkatkan kompetensi profesionalnya. Kenapa? Karena memang di dalam kegiatan yang dirancang di PLC ini mampu meningkatkan kompetensi profesional guru ya. Kita bisa melakukan memperbaiki ya kualitas pembelajaran kita, solusi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam pembelajaran, kita bisa carikan solusinya secara bersama di kegiatan komunitas tersebut. Atau mungkin hal-hal yang belum maksimal yang bisa kita lakukan bisa menjadi lebih maksimal karena adanya kerjasama, adanya perumusan solusi-solusi terbaik untuk pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu. Ada ide-ide, ada inovasi-inovasi yang mungkin akan ditularkan oleh teman-teman yang berbagi praktik baik di komunitas kita. Jadi memang di dalam PLC ini kita bisa berkolaborasi secara aktif ya gitu ya, antar sesama pendidik. Kita tidak hanya menerima, tapi kita bisa berbagi juga, seperti itu. Kemudian di dalam PLC juga membiasakan atau
membudayakan budaya kolaborasi. Jadi kita memang dengan adanya PLC ini akan memperkuat budaya kolaborasi dan inovasi di sekolah kita. Kita bisa menciptakan ekosistem yang dinamis dan saling mendukung seperti itu. Dan hasil akhirnya tentu adalah peningkatan hasil belajar siswa. Dengan layanan pembelajaran yang maksimal oleh guru, tentu akan mendorong peningkatan hasil belajar siswa. Ya, karena pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif, terstruktur, dan tentunya berbasis pada data yang real gitu. Kemudian di dalam pembelajaran, kunci keberhasilan ya tentu adanya kolaborasi. Ketika kita bersama-sama berbagi pengalaman, saling belajar, bertransformasi gitu ya, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kita yang tadinya mungkin kalau sendirian tidak mengetahui apa jalan keluar dari permasalahan kita, tapi kita secara bersama-sama, kita punya support system ya, yang bisa memberikan bantuan kepada kita untuk bisa maju, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi secara bersama-sama. Kita tidak sendirian, kita ada teman, ada support system yang akan selalu mendukung kita untuk memberikan solusi-solusi terbaik, tentunya seperti itu. Ada prinsip dasar dalam PLC, ada 3. Yang pertama inquiry, yang kedua harus ada refleksi, dan yang ketiga adalah berbagi praktik baik. Itu kegiatan inti di dalam PLC sebenarnya. Jadi di bagian inquiry kita memang harus punya rasa ingin tahu. Jadi kita harus membangun rasa ingin tahu sebagai seorang guru. Untuk menjadi guru yang profesional, prinsip inquiry itu terus harus kita miliki. Kita harus punya keinginan untuk mencari lebih banyak informasi. Kita harus kepo gitu, seperti itu. Jadi memang prinsip inquiry dalam PLC akan mendorong guru untuk secara bersama-sama bisa mengidentifikasi masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas. Jadi kita tidak hanya sekedar berbagi cerita, tetapi kita akan melakukan investigasi. Kalau misalnya saya punya kendala dalam pembelajaran matematika di dalam kelas, maka kita akan dalam satu tim, ya dalam satu kelompok atau komunitas tersebut akan mencari akar permasalahan dari permasalahan saya tadi. Ya, jadi kita bersama-sama. Dan nanti kita akan bisa melihat dari sisi yang mana yang mungkin selama ini saya sendiri nggak tahu akar masalahnya itu apa gitu ya. Solusinya seperti apa. Maka kita dalam satu tim dalam satu komunitas itu kita akan mencari tahu. Jadi tidak hanya berbagi cerita, tapi akan melakukan investigasi. Bapak Ibu guru melakukan pengumpulan data melalui mungkin observasi kelas, analisis hasil belajarnya, diskusi mendalam, mungkin perlu mengamati bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, kok tadi katanya kurang berhasil, seperti itu. Kemudian melakukan pendekatan berbasis data ya, supaya bisa mencari solusi yang relevan gitu, yang bisa diimplementasikan. Jadi di tahap inquiry ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalahnya, masalah pembelajaran itu seperti apa. Kemudian kita gunakan pertanyaan pemandu untuk lebih memfokuskan di investigasi ini. Kemudian kita bisa melibatkan semua anggota tim untuk proses penelitiannya. Jadi ada pengamatannya, ada melihat ya seperti apa hasil belajarnya, menganalisis hasil belajar dan melakukan diskusi gitu ya. Kemudian kita bisa mendokumentasikan temuan-temuan dalam pembelajaran yang berkelanjutan, seperti itu. Prinsip yang kedua itu adalah refleksi. Jadi setelah kita mengidentifikasi di bagian pertama itu adalah inquiry, kita harus bisa mencari tahu ya apa sih sebenarnya yang terjadi. Misalnya ada yang punya kendala, kita cari tahu, kita selesaikan secara bersama-sama, cari solusinya. Yang kedua, harus ada kegiatan yang namanya refleksi. Bagaimana kita mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita bisa merefleksi bagaimana praktik mengajar kita secara kritis dan mendalam. Kita bisa bareng-bareng ya mengevaluasi apa yang sudah berhasil, apa yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian teman-teman akan bisa memberikan umpan balik ya untuk memperbaiki metode pembelajaran saya tadi misalnya, kemudian bisa memberikan kritik yang membangun ya gitu ya, untuk menjadi masukan-masukan
bagi saya untuk melakukan inovasi seperti itu. Kemudian ada perbaikannya ya, karena sudah direfleksi tentu kita akan menyusun strategi kedepannya seperti apa. Jadi kita susun perencanaan, baru aktivitasnya seperti apa, baru pembelajarannya dan ada aktivitasnya, atau plan, do, study, dan actionnya. Jadi memang ada PDSA ini tadi untuk bisa memastikan perbaikan berkelanjutan gitu. Jadi yang ketiga itu prinsipnya adalah berbagi praktik baik. Jadi kalau kita sudah punya suatu strategi yang efektif gitu ya, maka perlu kita untuk bisa menyebarluaskan. Tidak hanya disimpan itu sendiri untuk kita sendiri, tapi perlu kita sebarluaskan kepada guru-guru lain. Jadi guru-guru sering berbagi strategi dan pengalaman sukses mereka melalui berbagai cara. Bisa dengan presentasi formal, bisa dengan lesson study, bisa dengan peer observation, atau dengan diskusi informal gitu ya. Jadi banyak metode yang bisa dilakukan di dalam berbagi praktik baik. Proses berbagi praktik baik ini akan mempercepat inovasi karena tidak setiap guru perlu menemukan solusinya dari awal. Jadi tentu itu akan sangat bermanfaat seperti itu ya. Membangun budaya saling mendukung dan belajar dari keberhasilan sesama itu akan menciptakan efek multiplayer ya yang sangat luar biasa. Kemudian tahapan-tahapan membangun PLC di sekolah ya, atau komunitas belajar tingkat satuan pendidikan. Ada 4 tahapan. Nanti yang tahap yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan bersama. Jadi memang saya lebih menekankan ke PLC tingkat satuan pendidikan karena memang kita punya itu lebih mudah ya, karena satu sekolah punya visi misi yang sama, karakteristik satuan pendidikannya juga kurang lebihnya sama gitu. Langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi temuan dan tujuan bersama. Apa nih tujuan bersama kita, kebutuhan kita di dalam mendirikan PLC di satuan pendidikan ini? Tentu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan bersama, kita harus analisis kebutuhan, lakukan survei, diskusi, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan-tantangan kita di dalam pembelajaran yang mendesak nih. Kemudian kita harus bisa melibatkan stakeholder ya, kita bisa melibatkan guru, kepala sekolah, bahkan siswa untuk menentukan fokus pengembangan profesional yang mungkin diperlukan gitu ya. Kemudian bisa merumuskan tujuan ya, untuk merumuskan tujuan itu pakai SMART ya. Jadi kita harus punya arah yang jelas, tujuannya yang jelas gitu ya. Jadi kita bisa mulai dengan fokus yang spesifik yang dapat dicapai. Jangan terlalu ambisi tinggi tapi sulit gitu. Jadi yang memang realistis aja gitu, yang bisa kita capai ya, walaupun kecil tapi kita sudah bisa membangun momentum untuk pencapaian yang lebih besar. Langkah yang kedua itu adalah pembentukan tim inti. Setelah kita tahu kita butuh ini loh untuk komunitas belajar kita perlu ini, tujuan kita ini, maka bentuklah tim inti atau tim kecil gitu ya. Yang mana tim kecil ini bisa beranggotakan 5 atau 4 orang saja minimal, karena di sini perlu ada satu fasilitator, koordinator, notulen, dan anggota aktif ya, minimal 5. Jadi kita sudah susun timnya ya, kita fungsinya juga apa, strukturnya tadi sudah ada. Fasilitator itu memimpin diskusi, kemudian koordinator mengatur jadwal dan logistik pertemuannya, kemudian notulen mendokumentasikan diskusi dan keputusannya seperti apa, dan anggota tentu berpartisipasi dalam diskusi dan implementasi ya. Kalau di sekolah misalnya kan kita nggak mungkin nggak banyak gurunya, ada yang mungkin ya minimal 5-8 orang gitu ya, tapi kita bisa anukan nanti untuk tim intinya ya. Tapi karena tim inti bahasanya itu adalah tim kecil yang menjadi mesin atau motor penggerak di komunitas tersebut, maka tim inti ini maka perlu di-SK-kan seperti itu ya, karena nanti fungsi mereka inilah yang akan memelihara jalannya PLC ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan dengan diskusi, kemudian dengan peer observation, dengan workshop, ataupun dokumentasi serta evaluasi. Jadi kalau diskusi kasusnya, misalnya kita menganalisis tentang tantangan pembelajaran nyata yang tadi, misalnya saya punya guru matematika punya kendala dalam pembelajaran di kelas, maka nanti kita akan diskusi ya,
berbagi perspektif, kemudian bisa mencari solusinya. Kalau per observation kita bisa mengamati praktik mengajar. Misal saya saya tadi udah menyatakan saya punya gangguan atau kendala dalam pembelajaran. Maka nanti kita bisa diamati, proses pengajaran kita diamati oleh teman-teman kita untuk bisa melihat seperti apa mungkin kendala kita di kelas itu gitu ya, permasalahannya di mana, supaya kita bisa tahu. Kadang kan kita sendiri ngerasa waktu saat refleksi kita mungkin kurang dapat nih letak salahnya tadi di mana gitu, kekurangan kita di mana. Nah, kita perlu amati biar bisa berikan umpan balik yang konstruktif sehingga bisa membangun gitu. Atau di dalam peer observation juga sebenarnya Bapak Ibu yang mungkin berbagi praktik baik punya solusi ya, punya strategi jitu misalnya untuk mengelola kelas dengan baik bisa diamati. Sehingga teman-teman yang mungkin belum memahami atau saya yang punya permasalahan tadi bisa mengamati strategi belajar. Oh, seperti ini loh gitu. Kemudian ada workshop ya atau sesi pelatihan interaktif ya dengan metode pembelajaran inovatif tentang teknologi pendidikan atau mungkin topik-topik relevan lainnya gitu ya. Kita bisa mengundang narasumber misalnya seperti itu. Kemudian misalnya mengelola bagaimana asesmen dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah dokumentasi. Kita mencatat hasil pembelajaran, praktik baik dan hasil evaluasi untuk membangun repositori pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas. Dan langkah yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ya, kita bisa mengukur dampak dari PLC ini terhadap praktik mengajar, apakah dengan adanya PLC ini benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas, atau bisa menurun atau mungkin malah melemah begitu ya, karena kita asik sibuk keluar. Nah, gitu. Atau kita bisa mengukurnya dari terhadap praktik pembelajaran bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun strategi. Dari hasil monitoring dan evaluasi, tentu kita bisa menyesuaikan ya pendekatan berdasarkan feedback yang kita kumpulkan. Kemudian baru memperluas partisipasi. Nah, bisa memperluas jaringan, nambah guru, ngundang guru dan yang lain seperti itu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu platform digital yang mendukung PLC. Jadi kita bisa memanfaatkan platform teknologi untuk bisa kolaborasi yang efektif. Kita bisa gunakan Google Group ya. Kita bisa gunakan Facebook Group Edu, kita bisa gunakan Edmodo atau Microsoft Teams. Jadi masing-masing platform punya keunggulannya masing-masing ya, yang kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Misalnya Google Group tadi. Jadi platform Google Group ini ideal untuk forum diskusi asinkronus ya dan berbagi dokumen. Jadi kita bisa memberikan memposting pertanyaan, memberikan resources dan juga untuk berdiskusi kapan saja tanpa harus berkumpul secara fisik. Karena kan kadang-kadang kita merasa punya kendala yang apa gitu untuk berkumpul secara nyata gitu ya. Mengingat kadang tempat ada apa gitu ya, kalau misalnya kita mau Zoom meeting juga kadang masih bisa terkendala ya, kadang yang mungkin ada masuk di kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan Google Group tadi bisa dilakukan secara asinkronus gitu ya. Kemudian dengan Facebook Group Edu, yaitu komunitas interaktif dengan fitur multimedia yang kaya, mendukung live streaming untuk webinar, polling dan juga pengambilan keputusan yang cepat. Jadi tentu di Facebook Group Edu ini punya engagement yang tinggi dan notifikasi yang real time, bisa berbagi video dan gambar pembelajaran, ada fitur event yang untuk mengatur pertemuannya seperti itu. Kemudian ada Edmodo, yaitu platform pembelajaran yang aman dan struktur, ideal bagi materi ajar, tugas kolaboratif dan lain sebagainya. Ada Microsoft Teams yang di pertemuan kemarin juga sebenarnya sudah kita bahas sedikit ya, dan ini juga masih relevan untuk kita lakukan, memanfaatkannya di kegiatan PLC. Karena memang di Microsoft Teams ini merupakan solusi komprehensif untuk kolaborasi yang real time ya, ada video conference, chat, juga berbagi file. Keunggulan platform digital yang tentu pertama mengenai akses fleksibilitas ya, karena dengan platform digital kita mudah melakukan akses informasi ya dan berkolaborasi kapan saja dan di mana saja.
bisa mengatasi kendala waktu dan juga jarak geografis. Kemudian ada dokumentasi yang otomatis, kita mendukung dokumentasi dan arsip praktik baik secara digital ya, sehingga memudahkan pencarian dan penggunaan kembali resources pembelajaran yang telah terbukti efektif tadi. Kemudian jaringannya luas ya, bisa memperoleh jaringan kolaborasi lintas sekolah, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah bahas mengenai PLC sebagai motor pengembangan profesionalisme guru. Memang PLC membangun budaya belajar kolaboratif yang berkelanjutan, mengubah sekolah yang menjadi organisasi pembelajar dan terus berkembang dan beradaptasi. Jadi kita bisa gunakan teknologi ya untuk memperkuat efektivitas dan memperkuat jangkauan komunitas yang bisa memungkinkan kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Komitmen dan peran aktif guru menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan melalui PLC yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Mari kita mulai membangun PLC di sekolah. Karena transformasi pendidikan dimulai dari komunitas guru yang berdaya. Dengan PLC, kita tidak hanya mengembangkan diri, tetapi juga membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bermakna bagi seluruh siswa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.